Oke, selamat siang. Hari ini pas di hari Minggu nih, tanggal 23 Maret 2025. Ini teman lama nih. Kita biasa di golf, boy, di Propton Golf ya. Bener. Ya, ini kebetulan Mr. Mark sama timnya bawa contoh nih, kita lihat ya, boy, pupuk yang ada sayapnya itu, ada namanya kelelawar. Apa pupuk apa namanya tuh? Bet guano. Pupuk bet guano. Pupuk dari kelelawar, Pak. Ya, Pupuk dari betul. kelelawar. Apanya, Pak? Apa yang beda? Kotorannya, Pak. Ini kotorannya ya. Ya. Pak Nodi, Oke. bagaimana Pak Nodi? Kalau Pak Nodi punya pengalaman untuk apa pupuk kelelawar? Ya, Karena ini premium ya. Premium. Kalau saya sih Nah, tidak punya pengalaman panjang, cuma Ya. ya sedikit memahamin lah. ya. Jadi kalau pupuk organik dari bahan kelelawar atau bed guano ini, Ya. buat yang saya pahami itu lebih menonjol di kandungan fosfat. Panjang fosfat Ya, ya. jadi secara komposisi misalnya kita samakan dengan NPK, Nah. nitrogen, fosfat, kalium, dia tinggi di fosfat. Di fosfat, ya. Jadi bagus nih kalau Ya. untuk pembenah tanah. Mak udah itu. Juga membantu kesuburan pohon cukup bagus. Batangnya Ya. jadi gede-gede, Pak Nodi ya. Ya. Bisa jadi. Ya, kalau Bisa fosfat ya. Sekarang dia Tapi Mark punya hasil lab. Hasilnya Coba kita baca. Coba. Itu kalau nggak salah ada asam humasnya juga. Nah, Asam human ya. nitrogen 4,02, Nah, fosfatnya. 3,31. Oh, benar Pak Nodi, tinggi ya. Potasium Nah, kaliumnya 1,95. Jadi hasil labnya, kandungannya kita lihat ya, boy. Bisa lihat gak? Kebaca gak? Aku masih begitu, boy. Oke, ya. Jadi saya ulangi, saya baca lagi. Nitrogennya 4,05, fosfatnya 3,31, kemudiannya kaliumnya atau K2O itu 1,95. Oke, ini kandungan. Kalau ini pupuk organik, memang pupuk organik murni, boy. Sebenarnya banyak yang ngomong seperti kohe ayam, sapi, kambing itu pupuk organik. Itu sebenarnya pupuk organik tidak murni 100%. Iya. Karena ada obat-obatan yang dikasih, seperti ayam itu banyak obat-obatan. Disuntik, antibiotik ya. Kalau yang Mungkin kambing sapi, juga ada, mungkin yang sapi juga. Dari makanan juga sama. Kalau makanan udah ditambah itu nggak murni. Kalau dari kelelawar ini kita bisa pastikan bahwa ini murni ya. Itu namanya flying Nah. around kan di goa. Bagaimana Mark? Mark ini sekarang ada stok banyak. Stop. Ada berapa? Ada di atas 150 ton. 150 ton ya. Betul. Ya. Jadi ini sudah ditaruh di gudang berapa lama nih? Udah setahun, Pak. Ini udah di setahun ya. Jadi ini sebenarnya ini pupuk yang ini tidak mengalami fermentasi, cuma karena waktunya berjalan waktu Betul. hampir setahun. Betul. Pak Nodi, kalau setahun begitu bisa terfermentasi sendiri atau bagaimana? Atau kalau dilihat dari fisiknya, coba Pak Nodi lihat. Coba dibuka satu aja. Dia lihat Coba Pak Par. kan Satu. kita juga sebetulnya sudah dikeringkan, Dikeringkan. diproses Digiling nggak? Digiling. Hah? Udah. Coba. Ada. Ini udah diproses giling. Kita digiling, sudah digiling. Digiling. Betul. Cuma nggak mengalami yang namanya fermentasi pakai bahan Enggak, Pak. dekomposer ya. Belum, Pak, belum. Harusnya di fermentasi dekomposer lebih bagus. Harusnya ya. Ini masih murni, Pak. Ya, tapi ini kita lihat, kita tanya. Coba Pak Nodi, coba Bapak punya pengalaman ada bau apa? Dia kurang lebih strukturnya kayak Vermikompos. ya. Vermikompos, Ya. ya. Enggak, ini kalau ini cuma karena di dalam- digiling ini. Di dalam gua Karena ini aja, digiling. Ya. Dia tidak Biasanya kalau kelelawar Nah, itu bau apa kencingnya yang ini, Ini? yang Tapi nyengat. udah ini kencing ya? Ri? Iya, ini kencingnya yang paling ini. Nyengat kalau ini. Pak, udah pernah pasang di kebun mana aja Pak pengalaman? Saya cuma nyoba saya sendiri, Pak. Oh ini coba sendiri Pak. Ya, Bisa ceritanya bagaimana? Saya nyoba di duren, Nah, alpukat, ya, cabe, ya, Bagus. bagus seperti kacang-kacangan, ya. Anggur kemarin. anggur, tekan saya gitu nyoba. Ya. Bagus, Pak. Pak Nodi gimana Pak Nodi? Berani aplikasi? Karena kebun kita ini benar kebun sebenarnya yang namanya kohe kita paling apa namanya top. tuh bukan, kita paling hati-hati. Oh iya. Kita di sini bikin vermikompos sendiri. Kita fermentasi dulu pupuk kambing yang kita giling, kita fermentasi. Sebenarnya kalau untuk vermikompos paling bagus itu bahannya dari sapi ya, karena dia lebih lembut ya.
Nah, di sini kita lihat, kita juga pakai di sini ada biotron. Ini apa nih? Ini humus bambu. Nah, ini humus bambu. Jadi kita ini biotron kita pakai. Ini udah biotron? Iya. Hah? Atau masih biocat? Ini udah biotron, Pak. Oh, ini biotron ya. Coba dibuka biotron. Biotron itu dari biocat kita apalagi kita rendam lagi kasih katalis di biocat. Katalis. Nah, ini udah ini biotron ya. Oke, memang halus ya. Kalau yang ini humus bambu ya. Iya, ini. Oke. Kita sekarang mau bicara mengenai apa nih? Guano. Jadi namanya kelelawar. Gimana Pak Nurdi? Berani? Ya kalau saya sih ini kan asalnya memang raw material dari bahan. Tadi Pak Nurdi bilang yang organik murni ya ini ya. Karena kelelawar nggak kenal dikasih obat ya. Susah untuk ambil, Ah. untuk suntik kan. Berani Pak Nurdi? Saya berani Pak. Oke, coba Pak, bagaimana aplikasinya Pak? Nah, Kita taruh di depan ya. Kalau caranya. Bapak ini punya aplikasi gimana? Ya, saya udah nyoba Pak ya. Ini caranya ini. Nah, biasa saya dikubur biasa saya ya. Kubur, nah, kalau Bapak jangan ya nggak apa-apa. Ya. Tabur aja. Ya, tabur aja. Biasa saya digali segini Pak. Ya. Ya, jengkal jadi ditutup lagi gitu. Biasa saya nih Pak, maaf ya, biasa. Jadi Nah, Bapak mungkin dia biasa yang dulu itu digali, Nah. dipasang di ujung tajuk, betul, kemudian ditutup lagi. Tutup lagi. Jadi dengan harapan nanti akarnya mengejar ya. Mengejar. Nah, betul. Ya. Terus disiram kan. Nah, satu ya. Satu lagi itu untuk Satu- yang tabur. Terus Yang lain lagi yang untuk lain POC-nya lagi. bagaimana? Ya. Nah, ini kan ada drum Pak ya. Nah, ditaruh dalam drum. Nah, terus kucek ya selama seminggu Pak. Ya. Seminggu atau 6 hari biar ini menyatu Pak. Biar airnya keluar ya. Airnya keluar. Ya. Nah, Kemudian nanti kan disiram. airnya kelihatan nih jadi kuningan. Nah. Ya, airnya disiramkan Pak. Oh, jadi kayak model POC ya. Nah, disiram nih Pak nih, Pupuk disiram organik nih. air. Disiramin nih semua nih, Pak Mak disiramin. sini Pak Mak. Benar dijawab Pak. Nah, disiramin. Ya, kita sebelum kita Nah. tabur. Gimana pendapat Pak Nurdi setelah dengar penjelasan ini? Karena di gua itu juga udah waktu mereka waktu ambil masih dalam bentuk kering atau enggak? Masih basah waktu itu, basah. Masih basah ya, dikeringkan dulu. Ke bawah kita Terus digiling. Giling. Giling, Coba Pak. papar, diambil begini, coba lihat. Ya. Coba digiling ini, lihat. Boy, coba lihat ya. Jadi udah halus. Halus banget. Aduh. Ada menurut papar apa? Bau kencingnya yang dominan ya. Ya. Cuman kalau kelelawar seperti ini dan ini cirinya yang ini apa mengkilap-mengkilap ini. Mengkilap ini kan. Ya kalau begini, kalau menurut Pak Nurdi kan aplikasinya yang paling tepat bahan organik itu. Iya. Pak Nurdi ini dia masih alam, belum pernah fermentasi. Kalau menurut Pak Nurdi perlu kita fermentasi, diperkaya, dikasih dengan trichoderma sama mycorrhiza. Lebih bagus. Kalau memang itu Lebih bagus. mau dilakukan sebenarnya Lebih bagus ya? Lebih bagus, Pak. Menambah unsur. Lebih bagus Pak. Tapi kalau lebih memang bagus. mau digunakan asal cara penggunaannya tadi mungkin Nah. cara amannya kita cukup tabur itu juga bisa. Ya. Gitu sih. Kalau begini Pak Nurdi, kan orang mungkin ini kan kebetulan kita duren perlu dalam jumlah banyak. Mungkin orang di tanaman hias. Mungkin kan mungkin bisa support di tanaman hias, tanaman-tanaman yang kecil, Iya. ya. Kita mungkin ya, kita bisa bikin dengan beberapa tipe mungkin, Pak Mak. Bisa. Bisa untuk media tanam. Bisa. Nah, kalau media tanam ini kita fermentasi, nanti dikasih mycorrhiza sama trichoderma. Jadi waktu itu dicampur. Campur. Nah, mycorrhiza itu gunanya supaya memperbanyak akar. Dia simbiosis, akarnya banyak. Cepat ya. Betul Pak. Ya, itu jadi bagus untuk satu tanaman basicnya karena di akar seperti rumah fondasinya. Betul. Nah, trichoderma untuk mencegah beberapa jamur, salah satunya Cryptophthora. Nah, mungkin bisa untuk ke depan bisa dipikirkan itu ya. Ya. Tapi kalau untuk tanaman kita duret ini, kalau difermentasi dengan dekomposer mungkin pakai M4 nih, cukup ya. M4 nanti dengan molase, nanti bisa Molase, ya, dibaca molase. ya. Disemprot, kemudian nanti masukin lagi di karung dan difermentasi sendiri dah. Berapa Jadi lama ini untuk fermentasi? sebenarnya kalau fermentasi benar itu dibalik-balik itu 2 minggu sampai sebulan. Tapi kalau ini di spray aja. Spray. Jadi itu satu ya. tangki. Kalau kita lihat di M4 itu 1 liter untuk 50 liter air. Nanti tambah molase 1 sampai 3 liter gitu. Dispray semua, kemudian dimasukin di dalam karung. Nanti dia udah dengan berjalannya waktu dia udah terfermentasi lebih ini. Untuk kotoran hewan, saya nggak mendalami untuk yang kelelawar ya, tapi yang untuk ayam, sapi, sama kambing itu di dalam kotoran itu
ada yang namanya itu mikroba atau yang merugikan seperti yang biasa dia namakan patogen. Kurang lebih ada 300. Yang baik itu sekitar 50 sampai 70. Ya, jadi persentase kecil sekali ya. Ya, 15 sampai 20% aja. Jadi perlu namanya fermentasi dengan cara yang baik sebelum ditaburkan di tanaman. Jadi bikin mikroba dulu ya. Nah, di fermentasi itu butuh waktu ya. Kalau kambing karena besar-besar nanti juga mesti digiling. Ya, kalau sapi lebih lembut, ayam mesti memang lebih digiling lebih bagus ya digilingnya. Gimana Pak Nodi? Untuk kelelawar kita coba aja langsung. Boleh, Pak. Boleh. Ya, papar. Ayo papar. Coba, Pak. Ya, Bapak coba sama-sama Pak. Kelilingin Pak. Nah, gitu aja lah. Nanti kita lihat pas di pinggir ini ya. Ayo coba. Nah, di luar tajuk. Bapak yang biasanya bagaimana tuh? Satu karung aja ya. Ya, satu karung aja, satu karung aja, satu karung. Rasanya aman ya. Enggak apa-apa. Habisin aja satu karung, Pak. Jadi boy, pupuk kelelawar ini salah satu pupuk ya yang namanya dari kohe kotoran hewan yang terbaik atau yang sama kompos vermikompos gimana Pak Nodi? Ini mungkin dua yang terbaik ini ya. Iya, karena dia prosesnya itu hampir siap pakai. Siap pakai ya. Karena dia di dalam gua lama ya, karena sedikit-sedikit ya. Daunnya jadi mentok aja coba. Kalau misalnya kayak kohe, tapi kan biasa. Jadi perlu kita proses sampai dia itu ideal sebagai kompos. Sementara kalau kotoran kelelawar ini ya ini materialnya ini persis seperti Sudah kering. Nah ini sudah dalam proses Pak Mak ya, ditaruh di itu. Sudah di gudang, kering. Di gudang. Jadi ini khususnya dari gunung, dari gua atau dari tempat yang rumah-rumahan yang orang bikin. Ada gua. Di gua Pak. Dari gua kebanyakan ya. Ya. Ada 6 tempat. Ya. Jadi nanti mungkin teman-teman kalau mau bisa cari Pak Pak Deden ya. Pak Dede atau Mak ya. Langsung ke bos aja mendingan. Nanti minta nanti tanya Boy bisa kasih nomor teleponnya ya, bisa ini ya. Apa kalau dalam jumlah banyak bisa disiapkan. Karena kalau kebun yang besar begini seperti ini contohnya, ini ada 1.200 pohon. Satu pohon kita perlu 100 kilo. Ya 120 ton. Nah, itulah. Iya. Jadi untuk satu kebun ini udah 120 ton. Banyak banget. Bagaimana kalau nanti ada yang permintaan banyak? Bisa diusahakan ya. Kan kita banyak teman lah. Oke. Bisa kerja sampai malam. Ya. kalian disebutkan untuk harga. Kalau saya nggak gunung gitu. Nah, kalau harga mungkin jangan ngomong ini kalian. Nah, bisa hubungin ya. Ngomong bahaya. Tergantung ini Pak Nodi, tergantung volume. Tergantung volume ya. Kalau beli kilo atau ton ya pasti beda. Beda ya. Iya. Ini kebetulan Pak Mak bawa pakai mobil, dia cuma bawa 4 karung ya. Ya tiap karung 30 kilo kira-kira ya. Satu karung kurang lebih 30 Pak. Coba 30 kilo timbang Pak. ada tadi ditimbang ya. Coba cek kira-kira kamu berapa kilo? Saya udah nimbang tuh Pak. Cep. Coba diangkat itu ya. Berapa kilo kira? 30 Pak. 30 ya. Oke. Papar gimana Papar? Kalau Papar ini dia ini paling hati-hati kalau masukin barang dari luar. Aman nih Papar. Bagaimana Papar punya pengalaman selama ini di kebun? Kalau tempat kita udah ada yang pakai apa ini? Kotoran kelelawar. Memang harus dikeringin dulu. Dikeringkan. Kalau ini udah kering kan? Kalau ini udah kering nih. Kering sudah 1 tahun. Udah kering. Cuma 1 tahun ya. tingkat kesuburan juga lumayan oke. Sebenarnya pupuk organik itu yang dari yang bentuk yang namanya kohe-kohe itu, menurut Pak Nodi itu aplikasi yang tepat. Itu udah cukup aman. Dan sanitasinya mesti bagus. Jika boleh ada namanya genangan air ya Pak Nodi ya. Ya. Pak Nodi sedikit tip ya, mengenai pupuk organik pengalaman gitu. Ya, kan banyak yang takut. Sebenarnya nggak usah takut bahan organik ini sebenarnya kalau kita bisa pakai. Lebih bagus pada Cuma di Malaysia banyak yang nggak mau pakai. Malaysia banyak ada yang pakai juga Malaysia. Ada yang pakai. produk-produk yang berbasis bahan organik itu banyak. Banyak dari kohe-kohe ya. Ya, cuman mereka bukan Gimana Pak Nodi kira-kira? Ya, bukan Pengalaman ya. Artinya gini, dalam penerapan bahan organik itu memang kita harus lihat struktur awalnya. Artinya kalau dia memang raw, mentah, misalnya berupa kotoran, ya itu kita sebaiknya fermentasi dulu. Jangan terus dipakai begitu aja, karena rawannya di dalam kotoran yang masih murni itu kan bisa terkandung patogen. Yang saya bilang kurang lebih 300-an itu ya. Ya. Nah, terus lagi bisa
misalnya gini, kita aplikasi, ya kembali lagi saat kita aplikasi, sebelumnya amatin kondisi sanitasi lingkungan, ya, lingkungan tanam tanah kita. Kalau lingkungan tanah kita itu pH rendah, tanah cenderung becek, nah sebaiknya hindarin pemberian bahan organik yang mentah. belum matang ya. Ya, belum terfermentasi karena Ya. itu akan memicu si patogen berkembang lebih banyak. Ya. Karena lingkungan Kang, mendukung pH rendah. Nanti, itu nanti kalau drum kan, Kang. Nah, Jadi- dikocek kan kalau Sampai nanti cair airnya patogen. tuh sampai nanti agak Nanti kuning-kuningan. beberapa Ya, POC, pakai POC. ya. Nah, nanti semprotin kalau tanaman Kocorkin bawah ini. yang keras itu namanya Cryptotora. itu. Cryptotora sendiri itu kalau Lihat ditulis aja ada 3 1 macam. 2 minggu Ya. lah. Mungkin Cryptotora yang 3 macam ini mungkin Cryptotora palmivora yang paling Ya. paling terkenal ya. Atau Pitum. Pitum, Cucurbitacea. Sana sama satu lagi Pitum vexan namanya. Ada 3 macam itu yang ditakutin. Tapi sebenarnya begini, untuk bahan-bahan organik itu baik itu dari apa bentuknya rumput, batang sisa batang, dari daun sisa daun itu tuh kalau difermentasi bentuknya kompos itu bagus. Untuk membuat tanah ini menjadi Gembur. lembut. Ada istilahnya tuh kapasitas tukar kationnya naik sehingga pupuk yang kita kasih juga terserap baik. Nah, di tempat-tempat tertentu mungkin dari di luar jangkauan kalau kita beli pupuk terlalu jauh transportasinya, banyak teman-teman kita pakai dari kohe, kotoran hewan. Tapi ada baiknya kita hari ini kita bicarakan pengalaman Pak Nodi, penerapannya itu kapan diterapkan. Jadi itu sanitasi atau tempat itu jangan sampai becek, sanitasinya bagus. Kemudian lihat cuaca, kalau terlalu banyak hujan kita hindarin dulu. Sebaiknya diberikan pada awal memasuki musim panas untuk kohe ya. Betul. Ya, jadi kalau kita lihat dari kelelawar ini saya nggak punya pengalaman, tapi saya lihat itu cukup lembut. Menurut Pak Par ini dari dominan dari kencingnya ya Pak Par ya. Ya. Kemudian Pak Dede tadi bilang kalau ini kita lihat ini kita bisa aplikasinya 2 macam, ditabur. Tapi kalau Pak Dede maksudnya digali, ditabur, digali, kemudian ditutup ya. Tapi juga bisa begini Pak Dede. Bisa juga. Ini kan ada musim hujan ya. Ya, betul. Nah, kemudian satu lagi ini kita bisa rendam. Betul. Rendam di air di dalam drum 200 liter gitu. Nanti butuh waktu mungkin 3 sampai 5 hari mungkin dikocok-kocok gitu. Ya, betul. Supaya semua dia punya dia punya vitamin Keluar. ya, yang ada di sini, kandungan mineral yang ada di sini itu keluar sehingga kita bisa kocor dalam bentuk POC, pupuk organik cair. Ya. Kita taruh di kanopi sini. Betul. Nah, itu 2 cara aplikasi. Nah, Mak ini sebenarnya Mak ya. Ya. Tadi kita udah ngomong ya. Kan bisa difermentasi. Betul. Fermentasi itu ada 2 macam ya. Mau dijual ke untuk tanaman hias, mungkin kita ada tambahan lagi itu namanya mycorrhiza sama trichoderma. Mungkin itu bisa dijual dengan harga agak lebih mahal. Ada satu lagi cuma di fermentasi aja. Mungkin dijual untuk kebun-kebun begini. Bisa 2 pilihan. Ya, supaya harga dari trichoderma sama mycorrhiza kan Ya, kalau dipasang harga kan naik lagi harganya. Itu untuk tanaman hias itu bagus sekali. Tanaman-tanaman yang seperti tomat itu bagus sekali ya. Nah, cabe ya, rawannya cabe Cryptotora rawan ya. Wah, memang itu. Hah? Kesenangan cabai itu di Cryptotora. Jadi mungkin dikasih trichoderma sama mycorrhiza, jadi tanaman cabenya bisa produktivitasnya naik. Lebih Naik banyak. ya. Jadi mungkin nanti bisa teman dicoba. Ini udah coba Pak. Udah. Jadi udah coba. Bagaimana Udah. pengalamannya? Coba ngomong. Nanam apa, Pak? Tanam apa aja yang pernah dicoba? Nanam tomat ya, Pak. Tomat bagaimana? Buahnya tambah bagus, tambah ini, tambah Besar, banyak, bagus, banyak. tambah banyak. Kalau Pak, warna kalau udah masak tuh merah bener, Pak. Merah. Dimakan manis nggak? Kalau manis sih enggak. Oh manis nggak ya? Ya. Kalau pakai gula Terus manis. selain ini tomat, cabe gimana? Bagus, Pak. Dan kacang dia. Kacang. Iya. Buahnya lebih banyak. Lebih banyak. Saya tuh udah tanam suuk, Pak. Di video ada saya videonya. Ya. Ya, nanam suuk, kacang Apa suuk tuh itu kacangnya? yang besar segini ini kan. Nah, itu satu pohon itu sampai 50-40, Pak. Nah, Itunya, buahnya. buahnya. Jadi produktivitasnya naik karena dia juga gembur tanahnya Betul. kan. Ya. Oke, jadi itu pengalaman. Ada lain lagi pengalamannya? Udah pengalaman saya. Ya. Karena praktek saya aja tuh, Mas. Ya. Mak, gimana Mak harapan ya untuk support organik ini untuk bagaimana untuk pekebun? Ya saya rasa bagus Ya. karena namanya
Yang penting kan kita mau pakai yang murni, Ya. ya, tanpa chemical dan segala macam. Karena itu juga buat alami nggak bagus ya. Ya. Banyak orang yang hobinya tanam dengan cara organik atau dengan sistem yang organik, terutama ya orang-orang yang memperhatikan kesehatan. Ya. Hasil dari yang buah atau tanaman yang kita tanam dengan organik tentu harganya lebih mahal ya. Jadi mungkin dengan pupuk dari kelelawar ini, memang pupuk ini harganya lebih mahal dari pupuk kambing atau sapi yang ini ya. Tapi barangnya ada harga ada barang lah orang bilang gitu ya. Karena juga sulit ya untuk didapat kelelawar, mesti manjat-manjat di gua atau di rumah-rumah itu tempat produksi kelelawar. Betul. Jadi pilihan ya. Tadi untuk mau dapat kualitas lebih bagus, mungkin bisa Buat pakai kesehatan yang juga ini. sebetulnya. Ya, untuk organik harusnya ya. organik. Ya. Tanpa pestisida, tanpa chemical. Itu yang oke. kita mau. Buat ya namanya makanan masuk ke kita harusnya juga sehat kan. Ibu gimana Bu? Organik lebih mantap nggak? Lebih mantap ya organik ya. Pak Nodi, di closing aja Pak Nodi. Ya kita lihat ini setelah ini bahan organik. Pak Nodi punya pengalaman. Ya kita closing bagaimana Pak Nodi? Ya. Ya. Ya, kalau pengalaman saya begini, dalam kita berbudidaya tanaman apa saja, bahan organik itu memang tidak bisa ditinggalkan. Karena fungsi dari bahan organik itu banyak. Salah satunya adalah dia menjaga kelembapan. Nah, kalau kita pakai dengan memang sudah kaya bahan organik, pastinya itu membantu kesuburan tanah. Betul. Karena membantu menjaga kelembapan tanah. Nah, sama, cocok. cocok. Plus bonusnya tadi, hara-hara mikro-makro pun pasti ada ya. Tadi yang makasih itu cuma untuk pupuk makro. Sebenarnya ada mikro juga dengan dia ini. Kalau campur ya. Sama yang... Sebenarnya kita di sini banyak pakai bahan organik. Papar coba Papar. Papar di sini kebun kita ini kita kasih pupuk anorganik atau pupuk kimia dan kita kombinasi dengan pupuk organik. Papar kan kasih di sini ada apa? M12. Kemudian ada asam amino. Kemudian belakang ada biatron, kemudian ada humus bambu, terus apa lagi? Casting, Pak. Nah, sekarang kita bikin pupuk dari casting. Jadi kita sebenarnya di kebun RB ini menggunakan pupuk organik yang cukup banyak. Kenapa kita menggunakan pupuk organik banyak? Karena pohon ini adalah umurnya panjang. Umur panjang ya, kita memperhatikan di bawah kanopi ini harus sehat. Kita jangan kasih pupuk kimia terus, nanti tanah menjadi keras, pohonnya kita bisa umur panjang. Sama gitu Pak, benar. Kita tahu satu perkebunan bisa sukses begini. Tanahnya bagus, seperti yang kita ini, kanopinya bagus, akar akan bagus. Akar bagus, pertumbuhan pohonnya bagus. Kalau pertumbuhan pohon bagus, dia memberikan hasil yang optimal dan enak ya. Nah, pupuk organik ini akan memberikan rasa yang mantap, rasa yang lebih bagus dibandingin kalau kita hanya mengandalkan pupuk kimia. Jadi kombinasi lah gitu. Itu kira-kira yang kita lakukan di kebun kita. Jadi teman-teman, pupuk kohe itu boleh pakai, tapi aplikasinya yang tepat menurut Pak Nodi. Dan fermentasinya harus bagus. Jangan nanti kita fermentasi nggak bagus, kita kasih berlebihan, nanti di bawah kanopi kita ini didominasi oleh patogen dan kemudian pupuk pohonnya akan merana gitu ya. Jadi teori dominasi adalah kita tahu kalau di bawah kanopi kita sudah teratur, pertumbuhan tanaman sudah bagus, artinya itu semua ekosistem yang ada di dalam ini udah berjalan bagus. Begitu ya Pak Nodi ya? Kalau kita masukin benda dari luar yang baru, usahakan jangan banyak-banyak, sedikit. Ya, sedikit. Karena kalau langsung banyak, yang kurang bagus ini atau patogen yang lebih dominan nanti di dalam kanopi kita dikuasain oleh patogen. Itu akan memberikan efek jelek untuk tanaman kita. Itu ya kira-kira ya Pak Nodi ya? Ada tambahan Mak untuk organik? Cukup. Oke. Ya. Cukup Pak. Oke, gunakan pupuk dengan seefisien mungkin. Gunakan pupuk dengan cara yang tepat. Ya, harusnya. Ya. Paling penting. Oke, mohon maaf kalau ada salah kata. Maju terus Peturian Indonesia. Mantap, Mak. Mantap. Mantap. Oh, gimana? Mantap. Mantap. Ya, Boy. Keliling, Boy.